Anda kembali menyaksikan NTV Prime dan dialog pun akan kembali kami lanjutkan. Telah bergabung Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD Mas Joko. Sempat dilontarkan oleh pelaku ya kalau dirinya lah yang sesungguhnya menjadi korban. Bagaimana tanggapan Anda Mas Joko? Ya, ini dari sisi pelaku ya. Jadi memang ini kan harus dilihat bahwa ada persamaannya dulu nih. Persamaannya peristiwa itu, kejadian itu sama-sama diakui, baik oleh korban maupun pelaku. Kira-kira begitu. Nah, perbedaan pandangannya hanya di dua hal. Satu, pelaku menyatakan bahwa ini adalah suka sama suka, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi korban bahwa ini adalah manipulasi. Sehingga perdebatannya hanya di situ saja sebenarnya. Jadi dari sisi pendapat korban bahwa ini ada manipulasi sehingga kemudian korban itu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pelaku. Tetapi dari pelaku sampai hari ini menyangkal bahwa itu ada hal itu yang dia pahami bahwa itu adalah suka sama suka gitu. Ini sebenarnya perbedaan yang ada di dalam kesaksian antara korban dan pelaku. Oke, jadi artinya KDD juga meyakini kalau misalnya bukan ini peristiwa ini bukanlah kekerasan seksual, tapi ada konsensus di sini ya, suka sama suka. Oh, bukan begitu. Ini pandangannya antara korban dan pelaku. Nah, ini kan KDD dalam konteks perkara ini awalnya adalah mendampingi si pelaku untuk bagaimana hak-hak dari pelaku sebagai tersangka dan dia adalah disabilitas itu terpenuhi sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2020. Sebenarnya itu saja. Jadi dalam konteks ini kemudian ya udah itu kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya supaya ini contoh sederhana adalah ketika akan dilakukan penahanan kita memberikan rekomendasi kepada kepolisian bagaimana jangan dilakukan penahanan rutan, tapi untuk kemudian bisa lebih manusiawi untuk si tersangka kita minta penahanan rumah. Nah, itu yang kita sampaikan. Tetapi kemudian di dalam perjalanannya KDD memberikan pendampingan kepada si kasus ini, terutama kepada si pelaku. Ternyata KDD juga menerima masukan-masukan dari masyarakat, terutama KDD juga menerima laporan baru terkait dengan kasus ini yang diduga dilakukan oleh si Iwas ini tadi. Nah, karena kami menerima laporan itu, kami kemudian juga merefer. Korban ini kan juga harus didengar gitu loh. KDD tidak bisa kemudian hanya melihat dari sisi pelaku dan disabilitas, tapi kita juga mendengar bahwa masyarakat juga ada yang mengeluhkan ini. Sehingga kemudian untuk mendampingi korban, kita refer ke pendamping korban, ada juga yang kita refer ke lembaga perlindungan anak. Karena diduga juga yang melaporkan ke kami itu ada yang anak-anak. Sehingga kemudian untuk pendampingannya kita berikan kepada lembaga perlindungan anak. Jadi tidak serta-merta KDD, oh ini berpihak kepada pelaku, berpihak kepada korban. Enggak. Kita melihat bahwa fungsi KDD adalah memberikan keadilan, memberikan pemenuhan terhadap hak-hak si pelaku sebagai tersangka. Oke, kalau saya tanyakan begini Mas Joko, bagaimana KDD melihat ketika pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, menjadi tahanan rumah, dan di satu sisi juga menerima begitu banyak laporan korban yang terus bertambah? Ya, dalam konsep ini makanya adalah ini proses kan akhirnya kemudian harus berujung di pengadilan untuk menentukan ini nanti sebenarnya versi mana yang benar gitu loh. Oleh karena itu proses hukumnya tetap jalan, hak-hak korban terlindungi, terpenuhi, hak-hak tersangka sebagai tersangka juga terpenuhi. Nanti biarlah pengadilan yang kemudian memutus apa yang kemudian layak terhadap peristiwa ini. Apakah ini terbukti atau tidak, terpenuhi unsur pasal 26C atau tidak. Nah itu nanti pengadilan yang akan melakukan pengujian itu. Sehingga tidak serta-merta kemudian oke, polisi silahkan menghentikan kasus ini. Enggak begitulah. Oke, Mas Main Joko. hukum kita adalah ya udah selesai. Oke, Mas Joko kan Ya. Mendampingi pelaku ya saat ini ya, yang menjadi tahanan rumah. Artinya melihat kondisi pelaku saat ini seperti apa?
kondisi pelaku aman, artinya kemudian hak-haknya dia terpenuhi, dia juga masih bisa beraktivitas normal, itu saya pikir aman-aman saja, tidak ada Saya boleh banyak hak tanya. lah ya. Mungkin karena dia bisa keluar umpamanya, hanya itu aja. Kalau dia tidak bisa yang lainnya, saya pikir enggak lah. Semua masih bisa aktivitas disampaikan. Dengan media masih ketemu kok, aman kan sebenarnya. Oke, tapi kami undang tidak mau. Begini Mas Joko, di studio kami juga hadir Mas Reza yang ingin bertanya langsung. Silakan Mas Reza. Mas Joko, dari versi pelaku, sebetulnya maaf ini, kontak seksual apa yang sudah terjadi antara diri dia dan korban? Ada dua. Ada sebagian korban itu kontak seksualnya adalah memang terjadi persetubuhan. Tetapi ada juga yang masih dalam tahap cabul. Nah, itu. Nah, tapi di sisi lain ini kami kan juga terima laporan kemungkinan adanya kasus anak dan juga diakui oleh si pelaku sementara ini, tetapi itu dalam konteks dia menganggap bahwa itu pacaran dan ketika pacaran dia bisa melakukan hubungan seksual. Tetapi karena ini anak kan jadi masalah juga ini. Anak Nah, itu ini umur berapa Mas Joko? masih bercantum. Usianya masih belasan, 15, 14 Baik. untuk sementara ini. Baik. Baik, Mas, mungkin saya kembali ke Mas Ade. Mbak Ade. Mbak Ade, sorry Mbak Ade. Mbak. Oke, Mbak Ade. Begini, apakah semua korban yang menyampaikan keterangannya itu mengaku jika pelaku melancarkan serangannya ini seragam, membawa seluruh korban ke homestay yang menjadi Iya. tempat? Oke, sejauh ini dari korban-korban yang sudah memberikan keterangan sebenarnya tidak semuanya di homestay karena ada juga di lokasi yang berbeda begitu, dan ada juga korban yang kemudian memang tidak sampai dibawa ke homestay, tapi ada satu korban yang kemudian dia diikuti sampai ke tempat tinggalnya oleh si pelaku, seperti itu. Jadi memang tidak semuanya berujung ke homestay yang sama, ada di lokasi yang berbeda, ada juga yang diikuti ke tempat tinggal, tapi memang modus awalnya itu sama, seperti itu. Didekati saat sedang sendiri, diajak berkenalan, dan diambil simpatinya, seperti itu. Oke, kalau ke homestay itu kan harus ada pembayaran ya, sebelum bisa Betul. menggunakan servisnya. Nah, siapa yang membayar, Mbak Ade? Yang membayar, yang menyerahkan uang ke pihak homestay-nya memang adalah korban. Tapi ini yang sebenarnya kemudian menjadi pro kontra di masyarakat ya, kan korban yang membonceng, kan korban yang membayar. Tapi masalahnya kan bukan soal siapa yang membonceng dan membayar. Masalahnya adalah di situ korban membonceng dan membayar dalam keadaan sedang berada di bawah ancaman gitu. Jadi itu sih memang korban yang kemudian menyerahkan uang itu, dan uang itu juga uangnya korban yang memang diminta oleh si pelaku. Ya. Untuk Oke, membayar. Menurut Mas saya, Reza, ada indikasi iya. konsensual di Nah sini? itu dia, pertanyaan tentang siapa membayar, siapa memboncengi siapa, itu bukan pertanyaan anekdotal, itu pertanyaan yang akan berimplikasi serius di ruang mahkamah hukum nantinya. Karena salah satu hal yang akan coba ditakar adalah apakah ini merupakan aktivitas seksual yang konsensual ataukah yang non-konsensual alias yang forceful. Sekiranya ternyata yang membayar adalah korban, yang memboncengi adalah korban, maka paling tidak dari pihak terdakwa sudah punya satu alasan, sudah punya satu fakta untuk mengatakan itu tanda-tanda bahwa aktivitas seksual kami adalah konsensual. Namun begini, mengacu pada apa yang tadi disampaikan oleh Mas Joko, saya pikir proses penegakan hukum menjadi lebih mudah ketika ada korban yang kabarnya masih berusia anak-anak. Kenapa saya katakan menjadi lebih mudah? Karena pertimbangan tentang konsensual ataupun non-konsensual tidak relevan ketika kita bicara tentang korban yang masih berusia kanak-kanak. Apalagi seandainya jarak usia antara korban dengan pelaku ini lebih dari 4 atau 5 tahun, maka klaim bahwa ini maaf pacaran yang ngawur, romantika yang kebablasan juga tidak bisa dipakai. Jadi dalam psikologi forensik itu ada istilah close in age defense, bahwa mereka-mereka yang berpacaran, mereka-mereka yang punya hubungan romansa akan mengklaim bahwa ini adalah hubungan mau sama mau. Kendati salah satu pihak masih berstatus anak-anak, tapi ini adalah mau sama mau. Namun dalam prakteknya akan dilihat berapa jarak usia antara si anak dengan si orang dewasa.
Kalau jarak usianya lebih dari 4 atau 5 tahun, maka pembelaan diri yang saya tadi sebut, yaitu close in age defense, tidak akan bisa diterapkan. Tetap saja ini akan dianggap sebagai sebuah aktivitas seksual terlarang, kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak. Oke, Mas Joko, kita mengesampingkan dulu kasus anak. Kita cermati dulu kasus yang dewasa. Ini ada indikasi konsensus. Apakah pelaku sudah punya bukti yang cukup untuk meyakinkan polisi maupun jaksa nantinya? Ini kan karena korbannya banyak ya. Jadi kayaknya sih agak kesulitan sih memang karena korbannya cukup banyak. Jadi kalau korbannya 1, 2 mungkin enggak, mungkin bisa ya. Tapi karena korbannya cukup banyak. Silakan Mas Mbak Reza. Ade, apakah para korban sudah divisum? Kenapa? Yang di visum, Mungkin halo? Mbak Ade dulu Mas Joko. Para korban Iya, gimana? yang Mbak Ade dampingi, sudahkah divisum? Pelapor sudah divisum. Boleh saya tahu hasil visumnya menyatakan sudah ada kekerasan seksual atau tidak? Iya, ada. Oke, jadi kalau kita buka undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual, 1, ternyata ini luar biasa memang undang-undangnya. Keterangan dari seorang korban itu sudah bernilai 1 alat bukti. Agar bisa menersangkakan seseorang, berarti bisa membawa seseorang ke mahkamah hukum, dibutuhkan 2 alat bukti. Hasil visum menunjukkan, kata Mbak Ade, ini merupakan kekerasan seksual. Berarti sudah genap. 2 alat bukti tersedia untuk membawa orang ini, si tersangka ini, ke mahkamah hukum. Bagaimana kelanjutan status hukumnya? Benar, kita masih menunggu persidangan. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, sudah ada 2 alat bukti, dan salah satunya adalah hasil visum, menurut saya akan sangat sulit untuk kemudian dipatahkan. Oke, jadi tidak perlu yang namanya kalau kita berkaca ke kasus yang sebelumnya scientific crime investigation untuk hal ini. Visum itu juga merupakan scientific crime investigation. Dalam kasus Cirebon kan tidak ada visum terhadap air mani yang ada di tubuh korban. Berarti tidak dilakukan proses saintifik secara utuh. Sementara dalam kasus ini, kalau mengacu tadi keterangan dari Mbak Ade, sudah dilakukan visum, saya anggap itu merupakan kerja saintifik. Oke. Lengkap. Oke, Mbak Ade, sudah sejauh mana upaya hukum yang dilakukan korban? Sebelum kita break. Iya, sejauh ini memang pelapor sudah memberikan keterangan-keterangan ke kepolisian, dan bukan hanya pelapor, sebenarnya seperti yang saya terangkan tadi, ada 2 orang saksi dan ditambah hari ini ada 3 orang korban yang bersedia memberikan keterangan. Namun juga sebenarnya kami masih melakukan tracing terhadap korban-korban lain yang sudah sebenarnya berhasil kami identifikasi, untuk kemudian bagaimana teman-teman lainnya juga berani untuk bersuara seperti itu. Jadi sampai saat ini memang kami masih berupaya keras ya untuk bagaimana para korban lain itu untuk berani memberikan keterangan seperti itu. Tracing artinya ada potensi jumlah korban akan terus bertambah dong, Mbak Ade? Ada. Oke, baik, kita akan jeda dulu Mbak Ade, Mas Joko dan juga Mas Reza. NTV Prime masih akan segera kembali.